Baik, kita mulai untuk materi kita hari ini, yaitu Data Science Methodology. Di sini saya mengambil materi dari IBM, tetapi di sini pada intinya semuanya menggunakan metodologi dengan menggunakan QuizDM. Ya, jadi tahapan kita dalam melakukan proses data science, kita menggunakan tahapan yang ada di dalam QuizDM. Jadi di sini nanti kalian akan mengetahui ya langkah-langkah utama apa dalam menangani masalah data science, kemudian juga bagaimana mempraktikkan data science mulai dari membentuk bisnis konkretnya seperti apa, atau memahami bisnis understanding-nya, yaitu masalah penelitiannya apa, kemudian mengumpulkan dan menganalisis datanya, kemudian membangun model, sampai ke memahami feedback setelah menerapkan model tersebut. Kemudian bagaimana para data scientist itu berpikir dalam menangani contoh-contoh di dunia nyata. Oke, jadi tujuan dari metodologi data science ini adalah untuk membagikan tahapan yang dapat digunakan dalam proses data science untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam pemecahan masalahnya ini adalah relevan dan dapat dimanipulasi dengan benar untuk menjawab pertanyaan yang ada. Yang dibahas di sini itu sudah dipraktekkan oleh John Rollins. John Rollins itu siapa? John Rollins adalah seorang data scientist senior dan berpengalaman, dan saat ini John Rollins berada di IBM, ya, sehingga materi ini dibangun berdasarkan pengalamannya juga, dan juga menggunakan prinsip QuizDM. Oke, jadi kalau secara singkat ya, data science metodologi tahapannya itu ada mulai dari business understanding, analytical approach, data requirement, data collection, data understanding, kemudian data preparation, modeling, evaluation, deployment, sampai ke feedback. Jadi di sini kita melakukan proses mulai dari memahami apa itu permasalahannya, nggak langsung ujuk-ujuk menentukan apa metode, enggak, tetapi memastikan terlebih dahulu apa masalahnya. Nah, kemudian baru menentukan pendekatannya menggunakan apa dan seterusnya. Jadi di sini metodologi data science itu bertujuan untuk menjawab 10 pertanyaan yang seperti di bawah ini. Nah, jadi misalnya untuk dari tahapan dari permasalahan sampai ke pendekatan, itu pertanyaan yang harus terjawab itu adalah apa problem yang akan dicoba untuk diselesaikan. Apa masalahnya? Itu harus jelas terlebih dahulu. Kalau misalnya kalian menghadapi atau mau mengerjakan suatu studi kasus, jangan sampai langsung lompat ke aku mau pakai metode apa, tetapi pertanyaan ini yang harus terjawab terlebih dahulu. Apa permasalahannya? Ibaratnya pertanyaannya apa? Ya kan? Mau jawab apa kalau pertanyaannya belum ada? Baru kemudian dari situ bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan itu menggunakan data. Ya, jadi itu tahapan pertamanya. Baru kemudian ya dari area kita bekerja dengan menggunakan data pada tahapan ini, pertanyaan-pertanyaan intinya itu adalah bagaimana atau apa data yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan itu. Jadi kita bisa menentukan atau mengidentifikasi data-data apa nih yang dibutuhkan. Butuh 3 jenis data, butuh 10 kelompok data, atau apa datanya apa saja yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan itu. Nah, itu harus terjawab. Kemudian di mana ya, di mana kita bisa mendapatkan data itu? Dari mana dapatnya? Kita harus tahu bahwa nanti datanya yang kita butuhkan adalah data ini, dapatnya nanti dari apakah dari mencari data sendiri, atau dari open data, atau dari suatu penyedia data, lembaga, atau dari mana. Kemudian apakah data yang dikumpulkan itu cukup untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, itu nanti, karena kalau misalnya ternyata ketika mengumpulkan data itu tidak cukup untuk menjadikan solusi, maka berarti akan
mengambil data lagi. Jadi di sini kalau kita lihat ya, di business understanding, di sini kalau dilihat panahnya, itu hanya satu. Artinya, ini nggak ada nih balik lagi. Artinya apa? Di tahapan ini udah harus matang, udah harus fix. Kalau ini belum fix, belum matang, belum jelas, belum ke sini. Karena tidak ada balik kayak gini. Ini kan ada panah bolak-balik, yang artinya misalnya di dalam data requirement, kebutuhan datanya misalnya, oh butuh data 1, 2, 3 misalnya. Kemudian dikumpulinlah datanya. Ya, dikumpulin datanya. Ternyata misalnya di dalam pengumpulan data, oh ternyata ada data yang dibutuhkan. Oke, boleh balik lagi ke sini. Kita review lagi gitu. Atau misalnya pada saat udah dikumpulkan datanya, ternyata pada saat kita memahami data itu bahwa data ini digunakan untuk ini begini-begini. Oh, ini bisa untuk ini. Ternyata ada yang kurang. Ini mestinya sebelum datanya ke sini begini kan ini butuh yang seperti apa? Nah, butuh fitur tambahan atau apa? Boleh ini balik ke sini gitu. Begitu juga sampai ke di data preparation nanti. Ketika ternyata sudah disiapkan datanya, ternyata masih menyebabkan kekurangan data, tidak lengkap dan lain sebagainya, maka ini masih bisa kembali data collection ya. Jadi di sini kalau misalnya apakah data yang dikumpulkan ini belum cukup untuk menjawab pertanyaannya, maka intinya harus cari datanya lagi. Jadi ini harus terjawab juga. Kemudian, apakah ada pekerjaan tambahan yang dibutuhkan untuk memanipulasi datanya? Ya, dan biasanya iya, gitu ya, karena dari seluruh tahap ini, ya, dari seluruh tahapan data science ini, pekerjaan yang paling lama waktunya itu adalah di dalam data preparation. Ya, untuk contoh-contoh kasus yang profesional yang memang kasusnya besar, itu tahapan data preparation yang paling menghabiskan waktu, bahkan disebutkan menghabiskan waktu 70% hingga 90% proses pengerjaan data science itu ada di data preparation. Oke. Kemudian pada saat sudah mulai menjawab permasalahannya, maka berikutnya pertanyaan ini yang bisa menjadi indikator kalian, yaitu dengan cara yang bagaimana jawaban itu bisa disajikan, yaitu melalui data visualisasi. Ya kan, data visualisasinya yang dengan apa? Nah, harus disesuaikan dengan apa yang akan digambarkan. Ya, di dalam data visualisasi itu akan dipelajari bagaimana menggambarkan untuk data yang begini, mestinya gambarnya gimana, data begini mestinya gambarnya gimana, gitu kan. Minggu lalu juga sudah diberikan introduction-nya. Kemudian, apakah model yang dibangun di sini dalam tahap modeling, ya, itu sudah menjawab permasalahannya atau pertanyaannya, atau mungkin itu masih perlu untuk disesuaikan lagi karena nanti akan ada implementation, evaluasi ya, supaya nanti apakah memang modelnya sudah fit, sudah cocok gitu. Kalau misalnya belum, berarti akan dibenerin lagi atau akan diakurasi lagi atau akan disempurnakan lagi. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah, apakah nanti modelnya yang sudah dibuat di sini, di dalam tahapan modeling ini, itu sudah bisa untuk diimplementasikan? Sudah bisa langsung diuji cobakan ke stakeholder atau ke klien. Gitu. Kemudian kalau misalnya sudah oke, artinya di situ sudah bisa masuk ke tahapan deployment. Nah, ketika sudah di deployment, jangan lupa masih ada satu lagi, yaitu harus kita bisa mendapatkan feedback. Ya, bagaimana? Apakah kita bisa mendapatkan feedback yang membangun untuk memperbaiki jawaban yang kita buat? Nah, kalau misalnya ternyata di dalam feedback ini mendapatkan masukan ya dari klien atau stakeholder, maka kita bisa menjadikan feedback itu untuk memperbaiki model lagi. Seperti itu. Jadi model untuk evaluasi itu di bagian kayak misalnya akurasi, training, testing itu di sini. Tetapi setelah deployment untuk mendapatkan feedback itu bisa juga untuk memperbaiki model utuhnya. Gitu. Jadi kalau di sini evaluasinya adalah untuk akurasi, kalau ini untuk perbaikan modelnya atau penyempurnaan modelnya. Nah, secara singkat tahapan atau metodologi data science itu seperti itu.
Ya, yang mana ini tahapan pertama yang paling penting, tidak boleh untuk dilewatkan. Oke. Nah, jadi pada tahapan pertama kita akan bahas satu persatu lebih detail dari tahapan ini. Jadi pada tahapan pertama itu ada tahapan business understanding, yaitu apa sih permasalahan yang akan dicoba untuk diselesaikan. Apa permasalahannya? Pertanyaannya apa? Kalau dalam penelitian, pertanyaan penelitiannya apa? Rumusan masalahnya apa? Nah, itu contohnya ya. Jadi misalnya di sini diberikan contoh, Anda sebagai seorang profesional, sebagai seorang data scientist, bekerja di dalam suatu perusahaan, kemudian Anda diberikan tugas yang sangat penting dengan jangka waktu yang sangat sempit, dan jangka waktu itu harus tepat untuk menyelesaikan pekerjaannya. Nah, kemudian Anda sudah membicarakan hal itu misalnya di dalam rapat. Dan di dalam rapat itu juga sudah Anda merasa sudah memastikan bahwa semua aspek tugasnya itu sudah dapat, istilahnya permasalahannya juga sudah oke, sudah sepertinya sudah mengerti gitu kan, bahwa semuanya akan berjalan sesuai rencana. Oke. Nah, kemudian selesai rapatnya, Anda sudah tidak bertemu lagi dengan misalnya bosnya, Anda kemudian ngecek masalah yang sedang Anda kerjakan, ternyata Anda baru menyadari bahwa di situ Anda membutuhkan beberapa pertanyaan tambahan untuk menyelesaikannya. Nah, tetapi rapatnya kan sudah selesai, Anda sudah tidak bisa bertemu lagi karena kebetulan misalnya si bosnya sedang sibuk dan tidak available lagi sampai esok harinya gitu. Sedangkan itu sudah harus selesai besoknya misalnya. Nah, apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan tetap ya udah kerjain aja, atau Anda harus mencari atau mengklarifikasi terlebih dahulu dari apa yang Anda butuhkan? Nah, kalau di dalam business understanding ini, ya, di dalam metodologi data science ini, di situ dinyatakan bahwa klarifikasi atau kejelasan tentang masalah di awal itu sangat penting. Jangan dulu melakukan tahapan berikutnya kalau di dalam business understanding ini masih belum selesai. Gitu. Karena kalau misalnya Anda berasumsi dan itu ternyata salah ya, salah persepsi, atau bahkan mungkin memang ada sesuatu yang kurang jelas, tapi kemudian maju-maju aja, dikerjakan aja, itu bisa jadi nanti akan salah, sedangkan itu pekerjaan yang sangat panjang ke belakang. Itu jadi tahapan business understanding itu harus fix, harus clear, harus jelas, ya. Kalau misalnya ternyata ada yang masih belum jelas, itu harus kalian selesaikan dulu, harus kalian klarifikasi dulu, apakah memang yang seperti itu, apakah yang begini, apakah yang seperti apa gitu, itu harus di-clearkan. Ya, misalnya nanti ketika berkaitan dengan datanya, data mana yang akan dipakai, jangan sampai datanya mirip tapi ternyata sebenarnya salah, atau datanya sama tetapi tujuannya berbeda. Nah, itu nanti bisa beda. Ya. Jadi di sini Rollins tadi sebagai seorang data scientist senior tadi menyatakan bahwa pertanyaan permasalahannya itu sudah benar-benar harus clear, terdefinisi dengan jelas, karena itu adalah hal yang vital ya. Itu harus apa istilahnya, harus sudah benar-benar jelas, nggak kurang sesuatu pun, karena itu berhubungan langsung dengan nanti kita akan pakai metode apa untuk menyelesaikannya. Gitu ya, jangan sampai kita hanya menebak atau hanya berupaya untuk kayaknya ini akan begini deh gitu, enggak, tetapi kita memang benar-benar apa ya, harus secara eksplisit memang ya tujuan yang diinginkan atau goal yang diharapkan itu nantinya adalah apa gitu. Karena kalau penyelesaian atau metode-metode dalam data science tuh kayaknya sepertinya tuh ada yang mirip-mirip gitu. Kalau misalnya kalian lihat lagi di permasalahan secara garis besar di dalam metode yang ada gitu ya, beberapa algoritma itu digunakan untuk semuanya disebutkan sebagai apa, prediksi gitu. Tetapi prediksi ada macam-macam gitu kan. Mau memprediksi yang seperti apa?
ada yang klasifikasi gitu ya, ada yang mau memprediksinya itu apakah mau mengidentifikasi, apakah nanti mau prediksinya berdasarkan nilainya itu apakah kategorikal ataukah numerikal. Nah, metodenya bisa berbeda-beda sesuai dengan tujuan yang ingin diselesaikan itu. Sehingga tahapan business understanding ini memang sangat penting. Hal ini juga sering ya saya dapatkan pada saat sempro. Jadi pertanyaan permasalahan itu terkadang terlalu bias, masih ambigu, belum terlalu clear mau mengerjakan apa. Karena dari pertanyaan penelitian itu nanti akan menjadikan jawabannya apa gitu. Kayak yang terakhir aja kemarin yang paling baru gitu. Menuliskannya adalah mau melakukan desain sistem, perancangan sistem. Padahal jawabannya adalah mau menganalisis gitu loh, mau menganalisis data. Oke, kalaupun mau dibuatkan sistemnya itu adalah visualisasinya saja gitu, tetapi pekerjaan utamanya itu adalah mau menganalisis data, bukan pekerjaan utamanya adalah mau mendesain sistem. Karena kalau misalnya pertanyaan utamanya atau pertanyaan penelitiannya adalah mau bagaimana mendesain sistem atau perancangan sistemnya, maka itu adalah topik ke perancangan perangkat lunak. Ke RPL nanti yang dibahas adalah perancangannya yang banyak gitu. Sedangkan di sana yang diinginkan adalah ke analisis data. Gitu. Jadi objeknya sama, mungkin tujuannya dianggap mirip, padahal itu titik fokus yang berbeda. Nah, itulah kenapa harus bisa ya secara clear menentukan pertanyaan atau menentukan permasalahan. Jangan sampai ambigu. Yang sering juga pernah ya beberapa kali bahkan terjadi itu ada yang mengangkat tentang sebenarnya masuknya itu adalah ke klasifikasi, tetapi disebutnya adalah ke clustering karena mengelompokkan. Padahal di sana yang cocok adalah klasifikasi, tetapi ternyata di penulisannya mau menggunakan clustering. Akhirnya apa? Metodenya berbeda. Metode clustering dengan metode klasifikasi itu berbeda. Nah, disitulah harus jelas dulu. Makanya kalau mungkin beberapa mahasiswa yang masih yang bersama saya bimbingannya ya agak lama di penentuan di bab 1 itu terus digali berulang-ulang. Kenapa? Karena untuk memperjelas mau ngapain, mau menyelesaikan apa, masalahnya yang diangkat apa. Masalah yang diangkat apapun udah jelas masalah yang diangkat, tetapi yang mau diselesaikan yang bagian apanya gitu. Itu kadang masih ada yang lama karena memang nggak jelas-jelas, nggak segera jelas mau ngebahas yang mananya gitu. Nah, karena itu penting. Saya tidak akan segera lanjut ke bab 2 dan bab 3 kalau bab 1-nya belum clear. Karena bab 2 dan bab 3 itu mengikuti setelah bab 1-nya sudah clear, yaitu terutama adalah di bagian rumusan masalah. Gitu. Nah, rumusan masalah didapatkan ya pastinya dari uraian yang ada di dalam latar belakang, disesuaikan seperti apa. Gitu. Jadi itu penting, nggak langsung ujuk-ujuk bab 1, 2, 3 atau terlihat nyambung padahal sebenarnya fokusnya kemana-mana. Kadang itu yang terjadi ya. Jadi kalian harap diperhatikan itu. Oke, ini contoh misalnya seorang klien atau si bos misalnya bertanya kepada Anda sebagai seorang data scientist, misalnya dia bertanya bagaimana kami dapat mengurangi biaya untuk melakukan suatu aktivitas. Ya, mungkin si bos itu merasa pokoknya ini banyak nih pengeluarannya gitu dari aktivitas misalnya apakah aktivitas produksi misalnya gitu ya dari pabriknya atau dari perusahaannya. Bagaimana bisa mengurangi biaya dalam melakukan suatu aktivitas? Nah, itu pertanyaan masih bisa banyak gitu loh. Nah, bisa jadi ini ada contoh opsi gitu. Apakah di sini tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi kegiatan, artinya dalam suatu aktivitas itu bisa dapatnya banyak dengan biaya yang sedikit, atau mau meningkatkan profit bisnis. Nah, ini sama-sama bisa untuk mengurangi biaya, tetapi di sini sudah tujuannya berbeda, data yang dipakai berbeda, dan output-nya nanti juga akan berbeda.
Gitu loh, efisiensi kegiatan dengan profit, mau ngitung profit itu beda. Gitu. Sehingga ini harus diklarifikasi, ini harus diperjelas, mau yang mana nih bos gitu. Ini mau nyelesainnya yang mana, tujuannya yang mana. Makanya akhirnya biasanya ditanyain goalnya. Jadi setelah memberikan permasalahan, lengkapi ke goalnya apa. Tujuan yang ingin dicapai apa, mau dapetin apa. Perjelas dengan seperti itu biasanya untuk lebih mudahnya. Oke, jadi dengan merinci tujuan ya, kemudian juga mungkin dengan diskusi, bahkan mungkin dengan bongkar data misalnya gitu ya, nanti bisa mengarahkan tentang rencana ke depannya untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi nanti misalnya ternyata di dalam klien itu atau di dalam perusahaan tersebut perlu untuk melibatkan berbagai stakeholder ya, untuk melakukan diskusi, untuk membantu menentukan persyaratan atau klarifikasi pertanyaan, maka itu silahkan dilibatkan. Gitu. Jadi nggak bisa kemudian diselesaikan sendiri, padahal itu sebenarnya ada kaitannya dengan stakeholder yang lain atau divisi yang berbeda misalnya, nah itu harus dilibatkan supaya clear. Oke, itu tujuannya sudah dijelaskan tadi. Pentingnya stakeholder. Oke, nah dari setelah memahami apa permasalahan bisnisnya, apa problemnya, ya baru kemudian kita akan menyelesaikan. Jadi kalau udah jelas nih, baru nih ada panah nih, panahnya hanya satu arah, ini nggak bisa nih balik lagi gitu kan. Jadi ini udah harus jelas. Kalau sudah jelas, baru kita ke menentukan mau pakai pendekatan apa, atau gampangannya mau pakai metode apa gitu kan dalam penelitian gitu ya. Jadi mau pakai pendekatan apa? Nah, baru di situ kita memilih. Jadi analytical approach itu merupakan pendekatan analitis yang tepat tergantung dari pertanyaan yang diajukan. Nah, makanya tadi pertanyaannya yang sudah harus clear. Gitu. Nah, pendekatan ini melibatkan pencarian klarifikasi dari orang yang mengajukan pertanyaan sehingga dapat memilih jalan atau pendekatan yang paling tepat. Setelah masalah yang akan ditangani itu didefinisikan, maka baru pendekatan atau metodenya yang sesuai itu dipilih, yang akan dipakai sesuai dengan konteks kebutuhannya. Nah, jadi ini adalah tahap kedua nih di analytical approach. Jadi ketika sudah benar-benar ngerti, udah benar-benar paham dengan permasalahannya, baru bisa memilih metodenya mau pakai apa. Gitu. Di dalam pemilihan metode ini itu juga bisa berarti mengidentifikasi jenis pola apa yang diperlukan. Kemudian jika pertanyaannya untuk menentukan probabilitas suatu tindakan, ya kemungkinan, maka berarti kira-kira itu adalah model prediktif yang bisa dipakai. Model prediktif pun bisa banyak macam-macam metodenya yang bisa dipakai. Kemudian jika misalnya pertanyaannya untuk masih mau menunjukkan hubungan, ya masih belum jelas gitu ya, hubungannya aja keterkaitan antar fitur, antar datanya juga masih belum didapatkan, maka harus diselesaikan dulu dengan menggunakan pendekatan deskriptif dulu, gitu supaya bisa melihat apakah atau bagaimana keterkaitan masing-masing data. Gambarannya seperti apa dulu. Baru setelah analisis deskriptif, baru ke tahapan berikutnya, apakah mau dilakukan prediksi, dan lain-lain, klasifikasi, dan sebagainya. Nah, jadi ketika kita mau menentukan metode apa yang akan kita pakai, ya itu berdasarkan dari tipe pertanyaan yang ada di business understanding tadi. Jadi apa pertanyaan permasalahannya? Apakah mau menyelesaikan, apakah mau mengetahui kondisi saat ini? Kondisi saat ini apa sih yang terjadi dari data-data yang ada? Kita punya data, tapi kita masih nggak tahu apa yang tergambar dari data yang ada. Kita punya data nih, perusahaan kita karena saking kayanya bisnis perusahaannya, saking kayanya si bosnya, sampai udah nggak tahu bisnis itu menguntungkan atau enggak misalnya, atau apa yang terjadi sebenarnya dengan data-data yang ada dalam perusahaan tersebut. Nah, maka itu pakailah dulu dengan deskriptif untuk menjelaskan current status. Atau misalnya data-data
sosial, misalnya kita masih tidak tahu data yang ada yang tersebar itu yang seperti apa, polanya bagaimana, apa yang bisa kita lihat dari data itu, maka itu kita gunakan pendekatan deskriptif. Kemudian setelah itu kita lakukan statistical analysis untuk melihat apa yang terjadi dan mengapa itu terjadi. Kemudian pertanyaan berikutnya, pertanyaan jenis berikutnya adalah tentang pertanyaan yang berkaitan dengan prediksi atau peramalan. Apakah setelah kita mengetahui kondisi saat ini gitu ya, dan itu misalnya ternyata menunjukkan suatu tren tertentu, baru pertanyaan berikutnya jenisnya adalah apakah tren itu akan berlanjut, atau pertanyaannya adalah apa yang akan terjadi kemudian. Nah, itu masuk ke golongan pertanyaan-pertanyaan prediktif. Nah, kemudian kalau misalnya ternyata pertanyaannya adalah bagaimana kita menyelesaikan kejadian ini, maka itu masuk ke dalam metode preskriptif namanya. Jadi kita bisa menentukan metode apa berdasarkan tipe-tipe pertanyaannya. Jadi tipe pertanyaannya yang seperti apa, kita ambil metode dari golongan itu. Nah, kalau masih nggak bisa menentukan tipe pertanyaannya atau tipe permasalahannya seperti apa, terlalu banyak metode yang kita pilih. Nanti malah bisa-bisa salah kalau kita belum memahaminya. Tapi kalau sudah kita memahami tipe pertanyaannya, maka kita bisa menentukan, oh metode-metodenya untuk yang tipe kayak gini tuh ini metodenya. Gitu. Karena metode deskriptif banyak, prediktif banyak, gitu. Maksudnya cara menyelesaikannya tuh banyak. Tinggal mau pakai yang apa sesuai dengan datanya. Oke. Ya, masih berkaitan dengan tipe-tipe pertanyaan tadi. Bagaimana untuk menyelesaikan bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan sesuai dengan tipe pertanyaan tadi dan metodenya yang akan dipakai itu apa. Kalau pertanyaannya itu adalah untuk menentukan probability atau kemungkinan dari suatu kejadian, ya apakah trennya akan berlanjutkah, atau apakah kejadian ini akan berulang lagi, atau seperti apa, itu gunakan predictive model. Yaitu gunakan model di dalam golongan prediktif. Kalau misalnya untuk menunjukkan suatu hubungan antar fitur, antar data, maka gunakan model deskriptif. Kalau misalnya pertanyaannya itu membutuhkan jawaban yes or no atau penggolongan tertentu, gunakan model klasifikasi gitu ya. Jadi di dalamnya ini sendiri masing-masing ada metode-metodenya sendiri gitu kan, macam-macam ya algoritmanya ya, kalian nanti akan dapatnya di materi kakak. Nah, jadi metode-metode tersebut misalnya untuk analisis statistik itu berlaku untuk masalah yang membutuhkan hitungan dan masih mau menjabarkan, mendeskripsikan dari data itu apa yang terjadi. Kita masih mau melihat deskripsinya seperti apa. Kalau misalnya ingin menggolongkan atau membutuhkan pemilahan, ini membutuhkan jawaban ya atau tidak, maka berarti kita bisa pakai klasifikasi. Sehingga berdasarkan dari kriteria-kriteria yang ada, nanti cocoknya itu masuk kemana. Dan itu bisa diselesaikan dengan menggunakan machine learning sekarang ini yang banyak dipakai karena dengan banyaknya data dibutuhkan sudah tidak bisa lagi misalnya dengan menggunakan manusia, maka kemudian kita bisa menggunakan machine learning sehingga nanti data-data yang banyak itu akan dimasukkan ke dalam algoritma yang dibikin atau rule yang dibikin sehingga nanti mesin yang akan menyelesaikannya. Gitu. Jadi machine learning itu nanti bisa dipakai untuk mengidentifikasi apakah hubungan atau tren di dalam data yang mungkin nggak bisa kita akses atau kita identifikasi sendiri. Nah, jadi kalau machine learning nanti kita ada kuliahnya sendiri. Machine learning itu dia bisa belajar ya, mesin itu bisa belajar tanpa harus diprogram secara eksplisit, artinya yang benar-benar diprogram ditentuin bahwa jika ini maka ini, jika ini maka ini, enggak yang kayak gitu. Jadi machine learning itu kita hanya memberikan model, kita hanya memberikan algoritmanya apa gitu kan, kemudian udah dimasukkan datanya. Mesin itu akan belajar sendiri gitu. Dia akan melakukan kalau misalnya modelnya begini, datanya yang masuk ke sini, nanti dia bisa melakukan outputnya yang seperti apa gitu. Oke, jadi kalau misalnya pertanyaannya adalah untuk mempelajari tentang
perilaku manusia misalnya. Maka di sini banyakkan respon yang tepat adalah adalah menggunakan pendekatan metode clustering gitu. Karena masih kita belum tahu kelas-kelasnya, biasanya di sini datanya adalah data unsupervised ya, yang masih belum ada labelnya, maka kita bisa menggunakan clustering. Kemudian untuk misalnya untuk mengidentifikasi kondisi yang mengarah pada kondisi setiap pasien, misalnya dalam bidang kesehatan, maka banyak ini dipakai metode klasifikasi. Apakah mau pakai metodenya pohon keputusan kah? Apakah mau pakai machine learning juga bisa kah? Itu bisa ya. Kemudian kalau misalnya menggunakan pohon keputusan, biasanya di situ akan dibutuhkan syarat-syarat yang akan masuk ke dalam masing-masing cabangnya yang akan memberikan hasil nanti prediksinya itu seperti apa berdasarkan pemilihan dari masing-masing cabang dari pohon keputusan itu. Pohon keputusan itu juga ada yang biner gitu ya. Kalau biner itu biasanya bagi dua yes no-nya gitu ya. Jadi hanya yes no aja, nanti apakah akan mendalam terus di yes-nya atau di no-nya. Nah, itu untuk contoh yang menggunakan pohon keputusan. Kalau misalnya menggunakan metode yang lain, metode klasifikasi ada SVM, ya, support vector mesin misalnya gitu, atau metode-metode yang lain nanti kita pelajari sendirilah itu di KK. Oke, jadi misalnya di sini contohnya adalah kalau misalnya kita mau menggunakan klasifikasi dengan metode decision tree. Di mana di sini tujuannya adalah untuk memprediksi hasil. Nah, hasilnya itu ada di sini nih, di yang bawah-bawah nih. Jadi dia akan memilih ya cabangnya nanti sesuai dengan masukannya seperti apa inputnya. Kemudian dia akan memilih sesuai dengan kategorinya, sesuai dengan kriterianya. Ya, kriterianya apa? Dia akan memilih jalurnya. Kalau misalnya dia kriterianya yang ke kiri, maka dia akan memilih lahan yang ke sini, dahan yang ke sini. Kemudian kalau misalnya ternyata dia kriterianya masuk ke yang sini, maka dia akan meneruskan ke sini. Sampai semua kriterianya dipenuhi gitu ya, dia akan menuju ke satu hasil tertentu. Jadi nanti kemungkinan atau luaran yang dihasilkan itu merupakan hasil dari klasifikasi, dan dengan menggunakan model ini itu bisa lebih mudah untuk diaplikasikan. Ya, banyak contohnya sih yang menggunakan decision tree. Apakah di sini mau memprediksi cuaca ya, ataukah mau memprediksi penyakit, ya banyak sih untuk contoh-contoh klasifikasi. Oke, itu dalam penentuan metode. Nah, kalau kita sudah nentuin metodenya, ibaratnya pertanyaannya udah ada, oke, rumusnya udah dapat gitu, algoritmanya yang akan dipakai, oh mau pakai metode A misalnya, udah, maka berikutnya kita masuk ke dalam tahapan data requirement dan data collection. Ya, jadi di sini kita akan menentukan data-data apa saja yang nantinya kita butuhkan. Ya, kita bisa pakai 5W1H ya untuk menentukan datanya, ya, komponen datanya yang dibutuhkan apa saja. Kemudian setelah kita menentukan komponen datanya apa saja, maka kita akan mengumpulkan, dan kita tahu di mana kita bisa mengumpulkan, kita bisa mendapatkan data itu. Datanya butuh 5 macam misalnya. Nah, data yang ke-1 nyarinya di mana, data yang kedua nyarinya di mana, data yang ketiga nyarinya di mana, dan seterusnya. Oke. Nah, di sini diberikan sebuah analogi yang sangat bagus ya. Jadi misalnya di sini untuk memberikan pemahaman kepada kalian tentang proses pengerjaan data science itu diibaratkan seperti kalau misalnya kalian mau menyelesaikan permasalahan tentang makan malam. Jadi misalnya di sini tujuannya adalah mau membuat makan malam spaghetti. Tapi Anda tidak memiliki bahan yang tepat untuk membuat hidangan ini, maka kalau datanya nggak ada, ibaratnya gitu ya, bahannya nggak ada, apakah bisa untuk bisa bikin spaghetti? Kalau bahannya nggak ada, berarti kan kemungkinan ya nggak bisa bikin
spaghetti untuk makan malamnya. Nah, ini ibaratnya sama dengan data. Jadi kalau misalnya business understanding dan analytical approach-nya sudah, ibaratnya sudah menentukan mau membuat apa gitu ya, mau menyelesaikan apa, mau membuat jawaban apa, terus kemudian ternyata datanya ya itu nggak ada gitu, nggak punya. Nah, kira-kira kalau datanya nggak ada, nanti bisa nggak untuk menyelesaikan? Nggak bisa gitu. Sama seperti contoh ini. Jadi kalau mau bikin spaghetti tapi nggak punya bahan, berarti kan kira-kira nanti nggak jadi spagettinya seperti itu. Nah, maka yang harus dilakukan itu adalah kita menentukan supaya bagaimana bisa dapat data. Maka ibaratnya kita menentukan, oke, kalau misalnya kita mau masalah yang akan diselesaikan itu adalah sebagai resepnya, misalnya tadi membuat spaghetti dan data itu adalah bahannya, ya bahan-bahan untuk membuat spaghetti itu adalah data, gitu ya. Maka artinya kita perlu mengidentifikasi kira-kira bahan apa aja yang dibutuhkan, sehingga nanti kalau misalnya kita mau belanja ke pasar gitu ya, nggak ada yang ketinggalan, ibaratnya gitu. Ya, kemudian kita juga tahu untuk mau makan malam mau membuat spaghetti. Misalnya semua bahannya belum ada semuanya nih, sampai sak piring-piringnya, sak panci-pancinya gitu misalnya. Nah, berarti kan itu adalah data ya, selain dari pastanya itu sendiri atau mie-nya itu sendiri. Jadi kita identifikasi nih apa bahan yang dibutuhkan. Oh, ternyata butuh, kalau mau bikin spaghetti itu butuh pasta atau mie-nya gitu ya. Butuh pasta, kemudian butuh bumbu, kemudian butuh apa misalnya bumbunya apa saja, butuh tomat misalnya, butuh merica, garam, bawang misalnya, kemudian butuh saus, butuh daging misalnya ya, butuh minyak. Nah, untuk menggorengnya butuh air misalnya, kan bisa aja kan di suatu rumah itu tidak ada air misalnya gitu. Nah, butuh air, kemudian butuh panci untuk mengolah ya kan, kemudian butuh kompor untuk masak misalnya ya, semuanya pokoknya diidentifikasi bahan apa yang dibutuhkan. Nah, kemudian kita tahu bagaimana sumber untuk mengumpulkannya ya, artinya kita tahu bahan-bahan tadi. Oh, kalau beli mie itu belinya di mana, untuk dapat pastanya di mana, untuk dapat bawang di mana, untuk dapat panci di mana, untuk dapat piring di mana, untuk dapat air di mana. Itu bisa jadi kan tidak semuanya ada di pasar gitu kan, di pasar mungkin tidak ada orang jual air, atau mungkin belinya bukan di pasar tetapi di toko misalnya. Di toko, kalau toko kayak Indomaret oke lah ada mungkin minyak gitu, tapi kalau di toko baju apakah ada? Nggak kira ada gitu. Jadi kita harus tepat dalam menentukan di mana mau mencari datanya gitu. Terus beli piring, beli panci, beli air, nah itu ya harus tepat di mana mencarinya. Kalau mungkin di Indomaret yang nggak jual panci gitu ya, berarti nggak jual piring. Nah, berarti kan carinya di toko perabot misalnya. Jadi kita dalam mencari data itu harus tahu di mana kita bisa mendapatkan data-data itu. Apakah di Badan Pusat Statistik? Apakah kita mau mencari di lapangan? Apakah kita mau mencari dengan menyebar kuesioner? Apakah kita mau mencari dari situs pemerintah? Apakah kita mau mencari dari open data, misalnya seperti yang dijelaskan kemarin kan ada situs-situs penyedia open data. Nah, itu kita harus tahu gitu. Jadi menentukan datanya apa, sumbernya kita tahu dari mana. Kemudian kita juga harus bisa memahami bagaimana bekerja dengan data-data itu dan bagaimana mempersiapkan data itu supaya memenuhi hasil yang diinginkan. Ya, gambarannya contohnya kalau dianalogikan dengan makan spaghetti ini ya kita harus tahu mie itu diapain gitu, pastanya. Nggak mungkin kan pastanya digoreng gitu kan, tahu kan ya pasta itu yang mie yang kayak lidi panjang-panjang itu. Nah kan bukan digoreng, itu adalah direbus. Jadi kita harus tahu bagaimana menangani data. Kemudian bumbunya diapain, ditumis menggunakan minyak biasanya seperti atau menggunakan margarin misalnya. Nah bukan dikasih air atau bukan dikukus ya, bikin bumbu bukan dikukus misalnya. Nah itu harus tahu cara bekerja dengan datanya. Kemudian
apa bawang misalnya, bawang sebelum ditumis, sebelum diolah menjadi bumbu harus diapain? Oh, harus dikupas dulu dong. Nah, itu penting gitu loh. Itu penting di dalam proses data science itu. Kenapa? Kalau nggak dikupas, ya apa kasar, kotor gitu ya, masih harus dicuci dulu gitu. Nah, itu analoginya yang memang kepake di dalam data science nanti. Gitu. Oke. Nah, kalau misalnya dikaitkan dengan data, itu nanti kaitannya adalah dengan kontennya, formatnya, ya. Formatnya kadang kalau kita menemukan datanya itu di open data, ya, atau di data-data yang apa istilahnya data pemerintah yang bukan kita hasil kuesioner sendiri, itu misalnya gitu ya, itu biasanya datanya formatnya itu bisa amburadul gitu, formatnya itu yang nggak konsisten gitu. Formatnya untuk menuliskan hal yang sama, cara penulisannya beda-beda gitu. Nulis jumlah itu ada yang nulisnya dengan menggunakan angka, ada yang menuliskan dengan abjad gitu ya. 10 ada yang 10, ada yang 10 SEPULUH gitu ya. Jadi benar-benar yang harus dilakukan persiapan atau dilakukan pengolahan dulu gitu. Nah, ini misalnya contohnya dalam kasus asuransi kesehatan misalnya ya. Bagaimana mendefinisikan kebutuhan data untuk melakukan klasifikasi tentang pasien tersebut misalnya. Nah, maka kita misalnya apakah butuh kompilasi riwayat klinisnya yang lengkap misalnya. Kemudian misalnya nanti pasiennya harus rawat inap. Rawat inapnya juga harus melalui tempat-tempat yang sudah bekerja sama misalnya. Kalau rumah sakitnya nggak bekerja sama ya nggak bisa misalnya. Kalau misalnya rumah sakitnya bekerja sama maka iya. Kemudian nanti dicek apanya lagi. Apakah pasiennya penyakitnya merupakan jenis penyakit yang ditanggung misalnya gitu ya, penyakit kritis kah, penyakit kronis kah, atau termasuk ke penyakit-penyakit yang tidak ditanggung. Nah, kan ada ya kalau asuransi yang seperti itu. Nah, ini bisa dijadikan sebagai salah satu contoh penyelesaian untuk misalnya klasifikasi dari pasien yang menggunakan asuransi misalnya. Atau misalnya pasien itu nggak aktif, lama nggak bayar preminya misalnya ya, maka apakah dia masuk ke yang dilayani atau tidak. Nah, itu contoh-contoh dari data requirement untuk kebutuhan dalam melakukan klasifikasi. Jadi konten, format, representasi data itu dibutuhkan untuk melakukan klasifikasi yang sudah didefinisikan. Nah, berikutnya itu adalah data requirement. Di dalam masih di data requirement, di dalam teknik pemodelan ini membutuhkan record pasien yang lengkap dengan kolom-kolom yang menjadikan fitur atau menjadi variabel. Ya, jadi kalau kita nyebutnya di dalam data science itu biasanya fitur. Ya, fitur itu biasanya diwakili oleh kolom-kolom. Nah, ada berapa fitur? Artinya ada berapa kolom. Kalau misalnya kita sebutnya di dalam bahasa matematis itu adalah ke variabel. Variabelnya apa saja? Biasanya seperti itu. Jadi fiturnya itu harus lengkap sesuai dengan kebutuhannya untuk bisa mendapatkan outputnya. Nah, fitur itu kalau misalnya dalam klasifikasi ya, kalau klasifikasi berarti dia ada nilai output, outputnya itu berupa label. Jadi ada satu kolom terakhir yang akan berupa kolom output atau kolom labelnya. Sedangkan kolom yang lain itu merupakan kolom fiturnya. Seperti itu. Oke ya, ini masih contoh di yang asuransi tadi. Jadi intinya adalah tahap persiapan data itu penting sampai ke kejadian-kejadian di masa depan, artinya untuk menanggulangi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, maka data itu harus sudah dipersiapkan. Oke. Nah, kemudian di dalam
pengolahan database-nya juga. Nah, itu harus bisa di format yang sesuai, kemudian yang konsisten ya. Biasanya kalau sudah di dalam database itu sudah melalui proses normalisasi juga gitu ya. Formatnya juga harus sudah menggunakan format yang sesuai dengan bahasa yang dipakai. Oke. Dari data requirement kemudian ke data collection, yaitu mengumpulkan datanya. Nanti akan dicek ya apakah datanya itu sudah komplit ya, dari data requirement itu udah dikumpulin, udah dapat semuanya. Kalau misalnya masih belum, maka akan dikumpulkan lagi gitu. Jadi seperti tadi belanja bahan-bahan yang buat makanan itu, kalau misalnya ternyata nyari kayak sekarang ini gitu ya, di pasar gitu ya, nyari tomat. Nah, sekarang tomat tuh harganya agak mahal gitu. Tapi ada kalanya kan tomat tuh harganya murah gitu ya. Jadi kalau tadi kayak bikin spaghetti membutuhkan sausnya dari tomat, misalnya bikin dari tomat sendiri. Nah, itu ternyata kalau lagi bukan musimnya, misalnya ternyata bisa dapatnya dengan harga lebih mahal misalnya. Jadi ada hal-hal yang mungkin terjadi dalam proses pengumpulan data. Nah, nanti pada fase ini di situ akan ditentukan apakah nanti kebutuhan datanya, kalau memang ternyata itu urgent ya, dan misalnya memang pas ketika nggak bisa dapetin datanya, itu akan dipertimbangkan apakah nanti datanya akan direvisi atau akan dilakukan apa nih menghadapi kejadian pada saat mengumpulkan data. Gitu. Misalnya ternyata datanya mahal gitu kan, atau datanya sulit untuk mendapatkannya, itu gimana? Apakah kemudian nanti diputuskan, misalnya kayak kemarin anak bimbingan saya itu mengumpulkan data untuk seluruh Indonesia gitu ya. Kemudian saya meminta untuk namanya menggunakan seluruh Indonesia, maka saya meminta perwakilan semua provinsi itu ada. Nah, kita tidak bisa kemudian membagi rata, misalnya se-Indonesia ada berapa provinsi, saya lupa ada berapa provinsi ya. Kemudian dibagi rata, nggak bisa, karena kepadatan penduduknya kan berbeda-beda, sehingga nanti jumlah sampelnya akan disesuaikan ulang dengan populasinya gitu. Jadi misalnya pada area-area tertentu, misalnya daerah seperti kayak di Maluku gitu ya, Sulawesi yang agak ini, itu kan kesulitan ngambil data di sana, itu cukup kesulitan, sehingga memang disesuaikan dengan jumlah populasinya, maka jumlah sampelnya juga tidak sama dengan ketika kita mencari datanya di misalnya kayak Pulau Jawa gitu ya. Kalau Pulau Jawa, di semua provinsi yang ada di Pulau Jawa itu bisa mengambil jumlah sampel yang banyak gitu, dihitung dengan metode pengambilan sampelnya yang sesuai. Nah, itu bisa kita lakukan pada tahapan pengumpulan data atau data collection ini. Oke, nanti pengumpulan data itu kita kumpulkan di dalam database ya, sebagai sumber data kita dalam mengerjakan proyeknya. Nah, kemudian pada saat mengumpulkan data ini ya, kita sebagai seorang data scientist, kita juga akan memahami data yang kita kumpulkan itu, gitu ya, karena itu berkaitan dengan nanti datanya ini akan diapakan. Misalnya nanti dibutuhkan teknik statistik deskriptif dan visualisasi yang dapat diterapkan pada data-data yang kita kumpulkan itu, karena kita misalnya nanti butuh untuk menilai kontennya, untuk melihat kualitasnya, dan untuk bisa melihat insight awal dari data itu sebelum kita analisis lebih lanjut. Karena kan dari keseluruhan data kadang kita masih belum bisa meraba ini gimana ya, ini ada apa nih dengan data ini gitu. Jadi harus di analisis deskriptif dulu. Kemudian di dalam data collection juga gap itu bisa diidentifikasi. Ya, kalau misalnya dalam ngumpulin data nanti ada data-data yang lubang, ada data yang hilang, ada data yang invalid, misalnya ada data yang bernilai 0 misalnya ya, dan sebagainya. Jadi nanti akan ada data-data yang kayak gitu. Jadi nggak langsung mulus gitu. Nah, itu akan diapain nanti? Apakah data yang kosong-kosong itu akan kita isi? Akan kita cari isinya, akan ada beberapa metode untuk mengisi kekosongan kayak gitu tuh ada ya.
Kemudian apakah harus diganti, apakah harus diapain. Nah, itu nanti pada tahapan ini kita juga akan mulai bisa mengenali bagaimana memperlakukan data. Jadi intinya di sini kalau misalnya dianalogikan dengan memasak tadi, bahan-bahannya itu sudah tersedia di dapur, kita tinggal olah, kita tinggal kupas-kupas, iris-iris, masak-masak, seng-seng-seng gitu. Nah, jadi bahannya itu sudah siap, bahannya sudah ada di dapur semuanya, udah belanja dari pasar, udah belanja dari toko, udah belanja dari supermarket misalnya, udah ada di dapur gitu. Nah, dengan menggunakan data metodologi atau metode di dalam data mining, kita bisa mengekstrak data, kita bisa mengolahnya nanti untuk bisa mendapatkan informasinya. Oke. Ini untuk data yang kosong-kosong tadi, jadi kita bisa mengisinya. Jadi misalnya di dalam data itu setelah dikumpulkan butuh dinormalisasi misalnya. Nah, maka kita lakukan yaitu untuk mengeliminasi data yang redundant misalnya, atau itu kalau misalnya kita menemukan banyak data dan kemudian datanya itu ganda misalnya ya, karena misalnya kita mengumpulkan dari banyak sumber misalnya, bisa saja itu terjadi. Oke. Nah, setelah mengumpulkan data, berikutnya adalah proses data understanding. Kita memahami bagaimana untuk mempersiapkan data dan membersihkan data. Jadi data understanding dan data preparation. Ini tahapan yang paling lama nih biasanya. Jadi dalam tahapan data understanding ini mencakup semua aktivitas yang terkait dengan membangun kumpulan data. Intinya pada bagian ini kita akan menjawab pertanyaan apakah data yang kita kumpulkan mewakili masalah yang harus dipecahkan. Kita udah paham dengan datanya. Kalau ternyata misalnya enggak, ya maka kita harus balik lagi ngumpulin data gitu. Nanti mungkin kita akan melakukan uji statistik, kita akan melakukan analisis deskriptif misalnya ya pada semua data atau fitur-fitur yang ada. Oke. Nah, ini tadi misalnya pada data-data itu banyak yang bernilai 0. Nah, dan ternyata nolnya itu menjadi datanya itu sulit untuk dipahami. Nanti ini nggak bisa memberikan gambaran kok ternyata datanya banyak yang bernilai 0 ya. Nolnya misalnya di situ artinya kosong. Nah, itu gimana? Atau kalau nolnya itu memang berarti dia ya memang berarti tidak, itu oke, itu adalah suatu nilai. Tapi kalau nolnya itu maksudnya adalah nol misalnya gitu kan, sedangkan kita membutuhkan datanya itu ada nilainya, ada isinya, maka repot gitu kan. Kita harus melakukan sesuatu, apakah mau digantikan, apakah mau diisi dengan apa gitu ya. Ada teknik-tekniknya. Jadi misalnya datanya berapa? Di atas 70% nih yang kosong. Wah, susah kan? Terlalu banyak yang kosong gitu. Mas, saya mau dihapus semuanya gitu kan, nanti tidak cukup sampelnya. Nah, itu harus gimana gitu. Kalau misalnya sedikit, hanya 5%, 10% saja yang kosong misalnya. Nah, apakah bisa digantikan, disisipkan dengan data-data yang ada? Data yang ada yang lainnya yang sebanyak 80%, 90% datanya bagaimana? Apakah bisa diganti dengan misalnya mengganti dengan rata-rata, dengan meannya, atau mungkin mengganti dengan data yang paling sering muncul, data modus itu yang dijadikan sebagai pengganti, apakah seperti itu gitu ya, untuk mengantisipasi data yang hilang gitu. Itu ada teknik-tekniknya dalam mengatasi missing value atau invalid value. Oke. Jadi di situ masuk ke dalam cleansing ya, data cleansing misalnya. Jadi di sini mempersiapkan itu kalau dianalogikan dengan tadi mau memasak itu ibaratnya adalah kayak nyuci sayurnya, nyuci bawangnya misalnya, supaya atau mengupas gitu ya, supaya nanti datanya bisa kemudian dimasak atau diolah gitu. Nah, kalau misalnya mau mengantisipasi hal-hal itu juga gitu ya, kalian misalnya mau melakukan penelitian, kalau mahasiswa sih kebanyakan kan ngambil datanya dari kuesioner ya. Nah, itu sangat menghemat waktu
dalam tahap data preparation atau data cleansing. Kenapa? Karena ketika datanya bukan ngambil dari open data ya, tapi datanya ngambil dari kuesioner, itu bisa diatur sedemikian rupa supaya bisa langsung konsisten. Contoh contoh penggunaan penggunaan drop down dalam pengisian data. Jadi misalnya mau mengambil data ke para responden gitu ya, kemudian responden itu ngisi profil terlebih dahulu karena misalnya dibutuhkan untuk area Jember misalnya atau Indonesia dengan usia sekian misalnya. Nah, daripada mereka menuliskan di dalam text box ya, yang mana misalnya di mana lokasi Anda misalnya, kemudian mereka nulisnya di text box, itu akan sangat beresiko datanya nanti tidak konsisten. Nah, kenapa? Karena bisa aja mereka nulisnya, kalau kabupaten misalnya mereka nulisnya Jember, J-nya besar, J-nya kecil, atau kecamatan lah, kecamatan yang paling ini ya, banyak kemungkinan. Misalnya kecamatan Sumbersari, S-nya besar, S-nya kecil. Kiranya Ronaldo-nya tinggal 4 biji. Yang aku makan di foto di IG itu habis. Agnia Faza. Halo Agnia Faza. Iya Bu, maaf Bu, kena pencet. Penjelasannya tadi saya ngejelasin apa ya Agnia Faza ya? Saya menjelaskan apa tadi? Ini Bu, mengenai data preparation ini barusan. Kenapa dengan data preparation? Data preparation itu biasanya ngapain? Oke, jadi tahapan di metodologi data science ini itu penting ya, karena untuk melakukan semua tahapannya nanti gitu, kalian harus tahu dulu bagaimana, apa saja yang harus kalian lakukan, langkah-langkah utamanya itu harus gimana, setelah ini ngapain, dalam melakukan tahapan ini itu harus yang bagaimana. Nah itu harus kalian paham ya. Jadi silakan diperhatikan dengan baik. Oke, kita kembali lagi ke sini. Ya, jadi ketika kalian menggunakan kuesioner itu bisa dengan menggunakan drop down. Jadi kalau untuk hal-hal tertentu yang sudah fix, misalnya kayak nama kabupaten, ya udah kalian udah siapin tuh data kabupaten. Jadi mereka tinggal ngeklik, bukan ngisi sendiri. Karena kalau ngisi sendiri itu nanti rentan salah tulis, rentan salah format gitu. Sebaiknya kalian yang meminimalisir kesalahan itu. Kalau itu menggunakan drop down, kabupaten, kecamatan, kelurahan, gitu ya. Nanti kalian tidak lagi akan salah-salah. Kalian tidak lagi akan membuang waktu untuk memperbaiki yang salah-salah. Atau ketika misalnya kalian memang membutuhkan data itu tidak kosong, maka kalian bisa memberikan syarat udah di situ, dikasih asterik bahwa yang pakai asterik tidak boleh kosong, yang kalau kosong maka nggak bisa disubmit datanya. Banyak ya form yang seperti itu, bahwa datanya nggak boleh kosong. Nah, karena itu adalah data penting gitu loh, sehingga kalian nanti nggak bingung lagi, waduh ini datanya kosong gitu. Nah, proses yang kayak gitu, hal-hal yang otomatis kayak gitu, itu bisa sangat menghemat waktu. Karena data preparation ini, kalau kalian menggunakan open data, itu bisa ngebenerinnya lama banget dan bisa menghabiskan, ini dikatakan sampai hingga 90% dari keseluruhan waktu proyek itu hanya ngurusin data preparation. Dan saya juga sudah pernah mengalami itu gitu. Sekitar tahun 2012 ya, mungkin ya, mengurusi data di Disperindak Jawa Timur. Gitu. Itu benar-benar datanya sangat inkonsistensinya sangat tinggi, nulnya banyak,
terus salah kolom bahkan gitu ya, karena masih datanya itu memang sudah digital, sudah bukan manual lagi, tapi digitalnya adalah Excel. Nah, digitalnya adalah Excel, formatnya masih masing-masing daerah kayak yang bikin sendiri-sendiri gitu. Sehingga harus nyatuin gitu. Daerah misalnya per kabupaten, karena kan Jawa Timur, per kabupaten, itu per kabupaten kita harus downloadin Excel-nya satu-satu, dan nggak bisa langsung di merge, nggak bisa langsung disatuin gitu. Karena fiturnya itu bisa beda-beda. Nama kolomnya itu bisa beda-beda. Kalaupun kolomnya sama, ya kolomnya sama, kadang itu isinya itu beda kolom gitu. Jadi salah isi. Ini kok ada di sini apa ini? Jadi masih harus benar-benar dibenerin. Kolomnya udah sama, udah sesuai, ternyata isinya juga masih tidak konsisten. Jadi kalau misalnya dilakukan distinct, dilakukan apa istilahnya di distinct itu dilihat satu-satu gitu ya, ada berapa macam gitu kan. Itu kok jadi banyak, padahal sebenarnya hanya ada beberapa ya, ternyata penulisannya itu gitu. Penulisannya itu satu kategori tapi cara penulisnya beda-beda. Ada yang pakai titik, ada yang pakai spasi, ada yang macam-macam isinya. Nah, itu sangat menghabiskan waktu yang banyak karena mau tidak mau itu diselesaikan satu persatu. Dicekin satu persatu. Kalau datanya ada ribuan, ya artinya tinggal dikalikan waktunya gitu. Oke. Ya. Nah, ini contoh nih dari data cleansing. Ada perbedaan format, ya, ada yang kosong, ya. Nah ini kan kalau di Excel itu kan kelihatan kalau formatnya dia teks, dia akan mepet ke mana, ke kiri. Kalau dia formatnya number, dia akan mepet ke kanan gitu ya, otomatis kan begitu ya. Nah ini invalid value nih karena mestinya yang diinginkan formatnya adalah begini, tapi dia menggunakan format seperti ini. Ini misalnya datanya habis, nggak ada, kosong, hilang. Nah, ini perlu nih, dibutuhkan nih. Soalnya kan butuh nih datanya ini kira-kira berapa ya usianya gitu. Kemudian, nah ini data yang sama ini datanya sama ini. Nah, berarti kan harus dinormalisasi ya, harus di remove yang duplikat. Ini memang terjadi beneran ya, meta nih satu-satu. Ini format penulisan negara. Nah, daripada kalau nama negara itu kan udah pasti gitu ya, jadi ya udahlah pakai drop down aja, milih negara itu, jangan ngisi satu-satu, jangan ngisi sendiri-sendiri, ada yang ngisi CA, ada yang ngisi ada yang ngisi Kanada misalnya. Nah itu beda-beda. Ini contoh dari data cleansing. Ini dari format. Kalau misalnya yang anak-anak skripsi rata-rata mudah sih, data cleansingnya cuma sedikit, misalnya kayak mengambil data mahasiswa, tapi mengambil data mahasiswa UNED, tapi ternyata yang masuk karena menyebar kuesionernya misalnya dari sosial media gitu ya, yang masuk ternyata mahasiswa dari UNMU, mahasiswa Seruji, pokoknya yang di luar UNED, sedangkan kriteria sampelnya adalah mahasiswa UNED, maka artinya itu nanti difilter, data itu tidak dipakai gitu. Tapi ya eman-eman kalau dibuang bisa disimpan untuk keperluan berikutnya misalnya. Itu nggak apa-apa ditaruh, tapi tidak dijadikan sebagai analisis data. Nah, itu bisa biasanya yang terjadi kalau di mahasiswa itu begitu. Oke, jadi tahapan mengubah data itu masuk ke dalam fase data preparation ya, untuk bisa mendapatkan data yang sudah siap untuk dianalisis. Oke, jadi secara khusus di sini tahapan data preparation itu menjawab pertanyaan apa saja cara mempersiapkan data. Itu aja ya. Jadi apa aja caranya? Kalau tadi kayak 0, kosong, formatnya nggak sama, nah itu kan caranya beda-beda gitu. Kemudian, jika dilakukan dengan benar, maka hasilnya juga akan memudahkan. Tapi kalau dilewati, maka biasanya hasilnya tidak akan normal, atau mungkin akan muncul error ya kalau yang parah gitu ya. Atau bahkan akan bikin jadi balik lagi, nanti akan bongkar lagi dari data requirement, bahkan kalau misalnya itu fatal gitu. Makanya sangat penting Anda untuk
benar-benar fokus di area ini dan menggunakan alat-alat atau bahkan mencegahnya dengan menggunakan otomasi langkah seperti tadi untuk bisa mempercepat proses data preparation ini. Oke, kemudian dari data preparation datanya sudah siap, baru kita masuk ke tahapan data modeling. Kemudian dari membuat model itu kita akan mengevaluasi, artinya mengevaluasi di sini adalah tentang akurasinya. Jadi ketika kita memodelkan, kita bisa menyajikan dengan cara apa data bisa ditunjukkan, bisa divisualisasikan untuk jawaban dari permasalahan yang diminta. Nah, kemudian nanti dari model itu bagaimana akurasinya itu cukup, ya, bagaimana apakah model itu sudah sesuai ya dengan pertanyaan atau dengan permasalahannya. Jadi di sini kalau misalnya kalian menggunakan model, misalnya mau prediktifnya menggunakan apa? Apakah mau menggunakan single eksponensial misalnya, atau mau menggunakan multi gitu, atau mau mengklasifikasi gitu ya dengan menggunakan model apa. Nah, di situ dibuat. Nah, kemudian nanti pasti akan ada proses evaluasinya. Ya, nanti akan dilihat apakah cukup akurat, apakah sudah cukup akurat, akurasinya berapa persen, 90% kah, 80% kah, gitu ya. Nanti itu bisa dicek. Kalau misalnya ternyata akurasinya masih sangat rendah, maka berarti modelnya harus diperbaiki lagi, gitu, supaya bisa akurasinya meningkat. Oke ya, jadi kalau di sini nih, ini bisa dilihat nih ya, dalam tahapan analisis deskriptif itu mau dimulai dari kita menjabarkan dulu datanya, gitu ya, dengan menggunakan statistik misalnya. Kemudian setelah kita mendapatkan deskripsi datanya, kemudian kita akan mendiagnostik analitik namanya. Ya, kita akan melihat apa yang terjadi di sini. Kemudian nanti kalau misalnya ternyata ada suatu pola data tertentu, baru kita kemudian bisa melakukan prediksi. Ya, apakah misalnya suatu pola tersebut akan berlanjut atau tidak, gitu ya? Itu kemudian ditentukan kedepannya berarti seperti apa, gitu. Itu di bagian predictive analysis. Kemudian baru di sini setelah dilakukan kenapa ya itu terjadi atau apa yang akan terjadi berikutnya, bagaimana, itu masuk ke prescriptive analysis gitu ya. Kalau analisa prediktif ya, di sini datanya itu sudah sudah memiliki pola data tertentu gitu, sehingga kita sudah memahami ini jabaran datanya, sehingga ketika kita melakukan analisis itu sudah ingin mencari tahu ya, kita ingin mencari tahu ke depannya itu kira-kira bagaimana berdasarkan data historis sebelumnya. Gitu. Kita sudah punya data-data sebelumnya yang sudah menjabarkan apa yang terjadi dan juga kemungkinan polanya. Jadi apakah terjadi suatu tren, apakah sudah punya klasifikasi tertentu sehingga nanti bisa dilakukan analisis prediksi. Oke, ya, jadi di dalam memodelkan di sini, kalau misalnya itu adalah model prediktif, maka kita bisa menggunakan yes no atau stop go itu untuk tipe-tipe luarannya, atau labelnya lebih dari 2, tidak hanya yes no saja, tidak hanya positif negatif saja, tetapi bisa aja positif, negatif, netral misalnya, silakan. Itu masuk ke klasifikasi yang multi gitu ya, itu masuk ke dalam predictive model. Oke. Kemudian model ini berdasarkan pendekatan analitik yang diambil. Oh ya, oke. Kemudian akan menggunakan data training untuk memprediksi model ya. Jadi ketika kita mau melakukan data prediktif, itu sudah punya data histori sebelumnya.
Data histori sebelumnya, bahkan kalau diklasifikasi sudah punya kelasnya, sudah punya label dari data trainingnya, ya, yang akan dilakukan proses learning di dalam mesin. Nah, kemudian baru ketika nanti diberikan data-data baru, yaitu data-data testing, maka mesin itu sudah bisa melakukan prediksi sesuai dengan model yang diberikan. Sehingga hasil prediksinya nanti cocok, akurasinya bisa tinggi, sesuai dengan data training yang sudah diberikan. Data training itu apa? Data training itu adalah kumpulan data histori, yaitu data-data sebelumnya yang sudah punya output, yang sudah diketahui outputnya, yang sudah diketahui kelasnya. Misalnya untuk kriteria-kriteria A, B, C, D gejalanya, maka nanti penyakitnya adalah penyakit X. Untuk kriteria penyakit kriteria-kriteria gejala EFGH misalnya nanti masuk ke penyakit Y misalnya. Nah, itu sudah ada hasilnya gitu. Itu training, data training set. Jadi sudah data-data yang sudah diketahui. Sehingga nanti kalau misalnya ada data baru dan memiliki gejala-gejala, nanti dia bisa menentukan, oh dia akan masuk ke penyakit yang mana. Nah, itu kalau sudah di testing berdasarkan training set. Semakin lengkap, semakin banyak data trainingnya, maka itu kemungkinan akan semakin bagus, akan semakin baik. Oke. Nah, keberhasilan dari tahapan di sini ya sudah sampai di sini itu semua tergantung pada pemahaman masalah yang di awal tadi. Ya, business understanding-nya. Jadi kalau business understanding-nya nggak paham, bisa jadi kan analytical approach-nya salah. Kalau analytical approach-nya salah, berarti kan nanti mungkin modelnya juga akan salah, gitu ya. Dan nanti ketika melakukan modeling, ya pasti di dalamnya ketika melakukan akurasi, evaluasi, di situ dibutuhkan penyempurnaan, penyesuaian, atau bahkan ada metode-metode yang namanya ensemble, ya, yaitu menggabungkan beberapa metode yang dipakai untuk memang kebutuhan peningkatan akurasinya. Nah, itu bisa saja dilakukan. Jadi dalam tahap metodologi data science ini, menurut John Rawlings, itu hal-hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama, mengerti permasalahannya apa, itu sangat dipahami. Kemudian kedua, menentukan metodenya apa. Yang ketiga, baru kemudian menentukan, memahami, mempersiapkan, dan memodelkan datanya. Sehingga nanti goalnya adalah untuk bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang diberikan. Oke, itu kira-kira ini sudah semua ya dijelaskan. Nah, setelah evaluasi model kemudian diterapkan, ya, kemudian diimplementasikan atau udah di deploy ya di perusahaannya, nanti kita bisa mendapatkan feedback dari pemangku kepentingan, stakeholder, ya, atau dari divisi-divisi yang terlibat, misalnya untuk melihat bagaimana masukan dari mereka atas model yang kita buat. Hasilnya apakah sudah cocok, memang memberikan jawaban yang mereka butuhkan. Oh ya, dengan menggunakan aplikasi ini, dengan menggunakan program ini, kami sudah bisa mendapatkan ini. Atau mungkin dari sana mendapatkan, oh kayaknya kurang ini deh, membutuhkan nanti perlu adanya nilai ini lagi. Nah, itu bisa menjadi masukan. Oke ya, jadi dari modeling, evaluasi, dan ini biasanya dilakukan secara berulang ya, evaluasinya. Apakah nanti modelnya itu sudah benar-benar menjawab pertanyaan awal atau masih perlu disesuaikan lagi. Nah, evaluasi model itu ada dua fase utama, yaitu yang pertama adalah fase tindakan diagnostik, yaitu untuk memastikan model berfungsi. Ya, kalau misalnya modelnya prediktif, maka bisa pakai pohon keputusan misalnya. Kemudian kalau misalnya
modelnya adalah model deskriptif, maka kita bisa menggunakan asosiasi misalnya, hubungannya dari masing-masing variabel itu. Kemudian tahapan yang kedua itu adalah tahapan evaluasi uji signifikansi. Jadi jenis evaluasi ini diterapkan untuk model yang memastikan bahwa data yang akan ditangani atau diinterpretasikan itu sudah benar di dalam model. Jadi kalau kalian perhatikan di mahasiswa yang skripsi itu ya kadang menggunakan beberapa uji-uji signifikansi statistik ini karena memang itu dibutuhkan sebelum nanti menganalisis datanya. Oke. Jadi dalam mengevaluasi nanti kita mengukur model yang sudah dibikin, akurasinya nanti seberapa, signifikansinya nanti seberapa. Nah, setelah dievaluasi, berikutnya adalah dideploy ke mana perusahaannya itu misalnya, atau ke tempat yang memberikan permasalahan, kemudian nanti di dalamnya setelah dicoba, setelah diimplementasikan, akan didapatkan feedback-nya. Oke. Oke, itu ya. Nanti dari feedback itu bisa memberikan masukan apakah permasalahan pada perusahaan tersebut itu sudah mampu terselesaikan, apakah pertanyaan-pertanyaan yang tadinya diutarakan itu sudah mampu untuk terjawab. Jadi di sini bisa membantu untuk menyempurnakan model dan menilai kinerja dan dampaknya. Yang mana nanti nilai model akan tergantung pada keberhasilan masukan dari feedback-nya untuk membuat penyesuaian selama solusinya diperlukan. Oke, jadi di dalam tahapan atau metodologi data science ini, itu setiap tahapannya itu menentukan tahap berikutnya. Jadi tahap sebelumnya itu harus dilakukan dengan baik, atau bahkan ada yang perlu untuk benar-benar sudah diselesaikan baru bisa ke tahap berikutnya. Oke. Ya, sudah. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Ini, ya silakan nanti ini bisa dibaca sendiri ya. Sudah selesai semua penjelasannya. Ini adalah kesimpulannya, mulai dari awal, mulai dari tujuan, kemudian metodologinya, pertahapan, mulai dari business understanding, data requirement, collection, dan seterusnya. Model, evaluasi, feedback. Oke. Tadi kayaknya ada pertanyaan. Apakah ada patennya, Bu? Berapa persen data yang boleh nol sehingga boleh dilakukan data cleansing atau data missing? Saya juga belum dapat yang berapa persennya ya, tapi yang banyak dibahas atau banyak digunakan itu ya, biasanya sekitar 5%, 10% itu masih bisalah kita isi dengan data yang ada. Jadi data yang ada itu apakah cocok menggunakan MEAN atau lebih cocok dengan menggunakan modus. Nah, silakan dilihat dari sebaran datanya. Tapi kalau misalnya datanya terlalu banyak, ya, apakah itu lebih baik untuk dihapus semuanya? Gitu ya. Jadi fitur itu dihapus aja. Tapi kan akhirnya dilihat juga apakah fitur itu merupakan fitur yang penting gitu kalau misalnya ternyata dihapus. Karena kalau misalnya data itu fitur itu adalah fitur lemah gitu ya, maksudnya tidak terlalu berpengaruh kuat misalnya dalam korelatif gitu ya, maka oke, dihapus aja nggak masalah karena ada fitur yang lain misalnya. Tapi kalau ternyata itu adalah fitur yang penting dan sangat diperlukan, ya mau nggak mau harus mencari datanya. Seperti itu. Oke. Untuk pemilihan min, modus sama itu nggak Bu? Nggak ada patennya, apa emang harus try and error? Ya, biasanya try and error karena lebih cocok yang mana, kan setiap kasus berbeda-beda. Kita tidak bisa menentukan, oh harus menggunakan MEAN, harus menggunakan modus, karena misalnya dari data atau kriteria data yang ada misalnya,
dia lebih cocok diwakili oleh modus karena untuk melihat dilihat tujuannya untuk melihat data itu biasanya dipakainya nanti akan yang sering keluar, misalnya ternyata sering keluar di data sekian atau dinilai sekian, oh ya udah berarti kayaknya ini lebih cocok deh menggunakan modus, sehingga bisa diganti yang kosong-kosong itu dengan nilai modus yang ada di situ di kolom itu. Jadi penggunaan gadget, misalnya penggunaan gadget pada mahasiswa misalnya, ternyata yang paling sering keluar itu pada area jam berapa misalnya. Oh ternyata yang lebih sering digunakan area jam tertentu. Nah itu mungkin lebih cocok dipakai itu. Tapi kalau misalnya datanya jenisnya adalah data jumlah misalnya gitu ya, data jumlah dan itu sangat random misalnya, nah kita bisa menggunakan data rata-rata untuk menggantikan yang kosong. Jadi misalnya jumlah belanja mahasiswa gitu, misalnya jumlah belanja mahasiswa belanja fashion misalnya. Nah ternyata kan sangat random nih, misalnya mahasiswa 1, mahasiswa 2, data 1, 2, 3, 4 itu sangat random, maka ada yang kosong bisa kita gantikan dengan meannya misalnya. Jadi rata-rata dari jumlah tersebut itu bisa diisikan gitu. Jadi tergantung dari datanya, kriterianya seperti apa. Untuk data Bu, yang pencilan atau nilai yang di luar dari quarter itu emang harus dibuang apa dibolehkan untuk tetap? Tergantung tujuannya, pertanyaannya apa yang mau diselesaikan. Kalau ternyata itu untuk deteksi anomali, maka justru kita membutuhkan data-data outlier itu. Gitu. Terima kasih Bu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Selamat siang Bu, saya mau bertanya. Silakan. Kalau misalnya kita misalkan di bagian preparation data, kita kan membutuhkan data dari orang lain. Nah, itu kira-kira kita menyiapkan formatnya dulu atau kita maksudnya kata lainnya pasrah dengan format yang disahkan ke orang lain itu, terus kita misalnya di-combine gitu sama data dari pihak lain gitu, atau kita harus punya format sendiri terus nanti kira-kira oh ini butuh, oh ini tidak, atau maksudnya asal ambil aja dari orang lain terus nanti yang nggak sama di si A, yang misalnya di si B nggak ada datanya, terus yang di si A itu ternyata datanya ada, yang ada itu dihapus jadi sama kayak si B gitu, atau kita harus punya format sendiri seperti itu Bu? Oke, pertama orang lainnya itu siapa? Pihak lainnya itu siapa? Apakah responden atau penyedia open data? Kalau kita tidak bisa berinteraksi langsung dengan responden, artinya kita mungkin ngambil dari open data atau penyedia data pihak ketiga, misalnya seperti BPS, Bank Indonesia misalnya, atau penyedia open data lainnya, itu kan kita tidak bisa menjangkau respondennya secara langsung. Maka artinya kita mau nggak mau ya menerima apa adanya data yang mereka sediakan. Kalau misalnya kita mengumpulkan datanya, sumbernya itu adalah dari mereka. Tapi kalau ternyata orang lainnya itu adalah responden yang kita bisa menjangkau langsung, artinya kita bisa langsung menghubungi, nah lebih baik kita menggunakan format kita sendiri, yaitu tadi tujuannya untuk menghemat waktu ketika data preparation. Kan kalau misalnya kita bisa langsung berhubungan dengan responden, maka kita bisa langsung ngambil data secara langsung kan dari mereka. Nah, kita kan mending ngasih sesuai format. Gitu, dan kita sudah buat formatnya yang sekiranya meminimalisir inkonsistensi data. Gitu. Termasuk ke data kosong. Yaitu dengan kan gampang ya kalau misalnya bikin Google Form kan kalian bisa memilih datanya harus diisi gitu kan, bahwa datanya nggak boleh nol itu kan bisa di-set. Nah, kalau misalnya kita bisa langsung mengakses ke respondennya, kita gunakan format kita, gitu. Tapi kalau kita menggunakan penyedia open data pihak ketiga, ya kayak BPS, kita kan nggak bisa meminta ke BPS-nya harus begini-begini. BPS-nya sendiri mungkin dapatnya datanya ya begitu, gitu ya. Akhirnya kita harus melakukan cleansing data itu tadi.
gitu. Tapi kalau misalnya bisa, ya mending kita ngasih format. Karena yang tahu kebutuhan data itu kan kita. Kan tadi ada di tahapan ketiga kan. Dari setelah approach, setelah analytical approach, kita melakukan data requirement. Yaitu kita ngelis, kita butuh data apa saja. Dan ketika kita melakukan data requirement, maka di situ kita juga menentukan sumbernya dari mana. Artinya, oh nanti aku butuh data A nih, data A nanti aku nyarinya udah tahu nih kemana. Oh misalnya mau nyari data A nih, dapatnya dari mahasiswa, oke, kuesioner. Gitu kan. Data B dari mana? Oh, dari dosen, kuesioner. Oh, data apa? Nah, itu seperti itu. Kita kan yang menentukan. Nah, karena kita yang menentukan, ya kita yang juga tahu apakah kita perlu membuat formatnya. Nah, kalau memang kita yang berinteraksi langsung, ya sebaiknya kita yang menggunakan format itu supaya bisa menghemat waktu ketika melakukan preparation. Seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi? Kuliah kita lama hari ini karena memang materinya banyak ya di metodologi ini. Oke, kalau tidak ada, kita akan lanjut ke kuliah berikutnya yaitu data visualization ya. Sudah? Oke, kalau sudah saya cukupkan untuk materi hari ini. Sementara masih belum ada tugas, kita lanjutkan minggu depan. Oke, saya